Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami, Tuhan dan Allah yang benar. Kami bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami dapat mengerjakan semua tugas tanggung jawab kami. Dan kami dapat melalui hari ini dengan penuh sukacita. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-15. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 15 ayat 1-5. Tertulis demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, selama masa-masa pandemi, setiap kali kita ingin bepergian ke kota lain atau negara lain, kita akan mencari tahu apa saja syarat-syarat untuk masuk ke wilayah negara tersebut. Kita akan mencari tahu apakah diri kita layak untuk masuk atau tidak. Setiap negara punya regulasinya masing-masing, dan itu merupakan kewenangan dan otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Demikian juga halnya dengan sorga, tempat kediaman Tuhan. Tuhan punya aturan bagi siapapun yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Dan bukan hanya berbicara tentang sorga, tapi hadirat Tuhan di bumi ini. Ada aturan firman Tuhan yang perlu kita taati, agar kita selalu ada dalam kasih karunia dan penyertaannya. Dalam Mazmur 15 ini, sebuah pertanyaan diajukan mengenai siapa yang boleh tinggal bersama Tuhan. Pertanyaan ini tidak hanya soal masa depan setelah kematian jasmani, tapi juga berhubungan dengan masa kini, yaitu soal bagaimana kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan dan tinggal selalu dalam hadirat-Nya. Jawaban atas pertanyaan mengenai siapa yang boleh tinggal dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang beriman dan yang taat melakukan firman-Nya. Iman kepada Allah di dalam Kristus merupakan langkah awal bagaimana kita diterima dan dikenan oleh Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, dibenarkan, dikuduskan, dan dijadikan sebagai ciptaan baru. Kita memperoleh perkenanan Tuhan, dan kita layak di hadapan Tuhan. Namun tidak berhenti hanya dipercaya saja. Ada tindakan yang harus mencerminkan iman. Di ayat-ayat ini saudara, kita membaca beberapa contoh sikap hidup orang-orang yang beriman, yang pada intinya adalah berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Dan hal ini bukanlah sekedar suatu sikap karena keterpaksaan, tapi karena kasih kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita memiliki rasa lapar dan haus yang begitu sangat untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk mendekat kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan kita memiliki hasrat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, serta menyembah-Nya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan,
hati kita tidak terbagi. Kasih kita murni hanya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita jalani hidup kita ini dengan beriman percaya dan taat dalam melakukan firman Tuhan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita, sehingga sikap hidup kita secara otomatis adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan, karena lahir dari kasih, bukan dari sebuah keterpaksaan atau kewajiban. Mari kita miliki integritas yang teguh, sehingga kita tidak berubah setia pada Tuhan, sekalipun kita mungkin rugi secara dunia. Sekali lagi saudara, mari belajar untuk lebih lagi hidup menuruti kehendak firman-Nya, supaya kita layak di hadapan-Nya dan memperoleh perkenanan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Kasih karunia Tuhan memampukan kita. Secara manusia kita tidak mampu, tapi Tuhan memampukan. Tuhan pegang tangan kita, dan tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami, menegur, mengingatkan, supaya kami hidup kudus dan benar di hadapan-Mu, beriman dan berbuat yang benar, taat dalam melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami menjaga pikiran, perkataan dan perbuatan kami selaras dengan kehendak firman-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih yang sungguh kepadamu Tuhan, sehingga kami berfokus untuk menyenangkan-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami. Kuduskan dan layakkan kami. Oleh kuasa darah-Mu, kami bersyukur kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dilayakkan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kehidupan kami selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi kami. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Lawat setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan baru, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami dan atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkat-Mu bagi keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.